Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang luas lingkaran. Kemarin atau minggu lalu kita sudah mempelajari tentang mencari keliling lingkaran. Nah, kali ini kita akan membahas cara mencari luas lingkaran. Ya, jadi dua pembelajaran yang kemarin dan hari ini adalah satu kesatuan untuk menyelesaikan satu KD. Pak Iwan yakin materi tentang keliling lingkaran kamu sudah paham dengan baik. Sedikit nanti Bapak akan mengulang tentang keliling lingkaran sebelum melanjutkan ke luas lingkaran. Untuk mencari sebuah rumus keliling lingkaran, kamu bisa menggunakan dua teknik. Yang pertama menggunakan jari-jari ataupun menggunakan keliling ataupun menggunakan diameter lingkaran. Apabila kamu menggunakan jari-jari lingkaran, maka rumusnya keliling sama dengan 2 kali pi kali r. Ya, kalau kamu menggunakan diameter, maka rumusnya keliling sama dengan pi kali diameter. Ya, ingat pi itu adalah konstanta, ya. Besarnya berapa? Besarnya adalah 22/7. Ya, besarnya adalah 22/7 atau sama juga dengan 3,14. Penggunaannya apabila jari-jari atau diameternya adalah 7 dan kelipatan dari 7, maka kamu gunakan 22/7 agar mempermudah dalam menghitung. Apabila diameternya atau jari-jarinya tidak dari kelipatan 7 ataupun angka 7, maka kamu gunakan 3,14. Apalagi kalau puluhan, itu akan lebih enak menggunakan 3,14. Gitu, itu sekilas balik tentang keliling lingkaran. Kita lanjut ke luas lingkaran. Ya, luas lingkaran. Kalau tadi keliling lingkaran 2 kali pi kali r atau 2 pi r, kalau lebih ringkasnya disebut dengan 2 pi r. Kalau luas lingkaran itu angka 2-nya dijadikan kuadrat di r, ya. Itu hanya untuk mempermudah kamu mengingat-ingat saja. Jadi luas sama dengan pi r kuadrat kalau kamu menggunakan r atau jari-jari, pi r kuadrat. Tapi kalau kamu menggunakan diameter, maka kamu gunakan 1/4 pi d kuadrat. Kenapa ada 1/4-nya? Karena 1/4 itu karena jari-jari itu sama dengan diameter dibagi 2 atau setengah kali diameter. Karena diameternya kuadrat, maka setengahnya kuadrat, maka jadilah 1/4. Nah, kamu tinggal memilih mau menggunakan rumus jari-jari atau menggunakan rumus yang ada di diameternya. Kalau kamu menggunakan Pak, saya yang diketahui diameter tapi saya susah mencari menggunakan diameter, maka diameternya cukup kamu bagi 2, ya. Jari-jari sama dengan diameter dibagi 2, maka ketemu jari-jarinya, baru menghitung ke luas yang selanjutnya. Nah, anak-anak, agar kita memahami, maka kita harus mempelajari tentang soalnya. Contoh misalnya, ada soal seperti ini. Hitunglah luas lingkaran yang berjari-jari 14 cm. Baik, kita coba hitung bersama ya. Akan Bapak besarkan sedikit biar agak terlihat jelas. Oke? Ya. Hitunglah luas lingkaran yang jari-jarinya 14. Oke, kita ke papan tulis. Tadi lingkaran diketahui jari-jarinya ya
diketahui jari-jarinya itu adalah R 14 cm. Ya, sedangkan kamu sendiri sudah tahu kalau luas itu sama dengan pi R kuadrat. Ya, pi R kuadrat. Lalu bagaimana mencarinya? Mencarinya adalah pi-nya, karena ini 14 ya. 14 ini R ya. Maka pi-nya menggunakan yang 22/7 apa yang 3,14? Tentu saja harusnya pakai yang 22/7 kali 14. Karena kuadrat, ya, kamu boleh pakai tanda seperti ini, boleh. Kamu boleh juga menggunakan R kuadrat itu sama dengan apa? R kali R. Kalau kamu kasih tanda begini jadinya. Jadi kalau misalnya R kali R, maka di sini 14 kali 14. Itu untuk mempermudah kamu menghitung. Kemudian kamu tinggal coret bagian yang sini dengan bagian yang sini. Ya, 7 dibagi 7 1, 14 dibagi 7 2. Maka kamu tinggal menghitung, sama dengan 22/1 kali 2 kali 14 itu sama dengan 28. Nah, ini 22/1 itu sama saja dengan 22 ya, karena dua-duanya 22/1. Tuh, sekarang kamu hanya tinggal menghitung berapa itu 22 kali 28. Nah, kamu pasti sudah bisa menghitung 22 kali 28 sama dengan, ada yang sudah bisa menjawab? Iya, betul, jawabannya adalah 616 cm. Ingat, karena ini luas maka harus menggunakan kuadrat. Maka ketemulah rumusnya. Ya. Ini menggunakan jari-jari. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau yang diketahui luasnya kemudian kita mencari jari-jarinya? Nah, kita tinggal memasukkan pada segitiga ajaib yang dulu pernah kamu pelajari. Segitiga ajaibnya, Pak Iwan buatkan dulu. Nah, kalau kamu masih ingat dengan segitiga ini, kamu masukkan aja rumusnya. L sama dengan pi R kuadrat. L sama dengan pi R kuadrat, ya. L sama dengan, kalau seperti di sini ini pembagian, kalau ini berarti perkalian. Maka kalau kamu mencari luas tinggal dipegang aja luasnya, pegang. Nah, luas sama dengan pi R kuadrat. Berarti mencari luas itu sama dengan pi R kuadrat. Sekarang bagaimana kalau kita mencari jari-jarinya? Nah, ini jari-jari. Tinggal jari-jarinya kita pegang. Nah, berarti mencari jari-jari kuadrat itu sama dengan L dibagi pi. Nah, L dibagi pi. Ya. Tapi ingat, R-nya ini masih dalam bentuk kuadrat, ya. Agar bisa menjadi R seutuhnya tanpa ada kuadrat, maka kamu harus menggunakan kebalikan dari kuadrat, yaitu menjadi akar. Jadi kalau kamu mencari R-nya itu sama dengan akar luas dibagi pi. Itu. Sekarang kita akan mencoba benarkah, ya. Ini tadi luasnya 616, apakah benar jari-jarinya itu adalah 14? Kita balikkan coba di sini ya. Kita balikkan. Kalau kita mencari jari-jarinya,
Luasnya tadi sudah diketahui 616. Maka kita masukkan ke sini. R kuadrat sama dengan L dibagi Pi. Ya. Kalau Bapak tadi tuliskannya seperti ini, sekarang Bapak tuliskannya seperti ini. Tadi seperti bentuk per, sekarang bentuk pembagian. Kenapa digunakan bentuk pembagian seperti ini? Ini agar mudah menghitung. Agar mudah menghitung karena apa? Karena bentuknya pi-nya adalah pecahan. Kalau bentuknya seperti ini, nanti kamu akan lebih kesusahan. Kalau bentuknya seperti ini, nanti kamu akan kesusahan. Biar tidak kesusahan karena pi-nya bentuknya pecahan, gunakan pembagian yang seperti ini. Contohnya, tadi L-nya 616 dibagi 22/7. Nah, nulisnya akan lebih mudah. Tapi kalau kamu nulisnya tadi misalnya begini, 616 bagi 22/7, nanti kamu bingung ya. Kalau nulisnya seperti ini nanti bingung, maka biar tidak bingung seperti ini. Nah, setelah itu kamu masih ingat ya kan? Kamu tentunya masih ingat, setiap ada pembagian pecahan maka harus dibalik. 616 karena ini dibalik. Kebalikannya pembagian perkalian, dikali 7-nya di atas, 22-nya di bawah. Nih. Ya. Tentunya kamu sudah bisa itu. 7-nya di atas, 7-nya di bawah. Sekarang kamu tinggal mencari 616 dibagi 22 ketemunya berapa? Nah, tinggal kamu cari di sini. 616 ini bisa dicoret sama ini. Ketemunya berapa? 28 dikali 7 sama dengan ini R kuadrat ya, jangan lupa ya. Nah, R kuadrat. Nah, sekarang kamu tinggal menghitung berapa sih 28 dikali 7, 28 dikali 7. Ayo, siapa bisa? Berapa? Ya, betul. 196. Ya. 196. Nih, 196 ya. Nah, karena ini R-nya adalah R kuadrat, maka kebalikan dari kuadrat itu adalah akar. Akar 196. Kalau akarnya muncul di sini berarti kuadratnya hilang. Ya. Kalau di sini kuadrat berarti di sini tidak ada akarnya. Tuh. Maka jadilah R sama dengan 19. Akar 196. Akar 196 bagi berapa sih ya? Nah, kamu bisa menghitung. Ya, berapa? Ya, itu adalah pasti 14. Maka jari-jarinya pasti ketemunya 14 cm. Sama dengan yang ini? Sama. Inilah pembahasan kita hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah. Tetap semangat meskipun kita belajarnya dari rumah. Ya. Itu saja dari Pak Ikhwan. Tugasnya apa? Oke. Tugasnya untuk anak-anak nanti adalah mengerjakan tugas mandiri yang ada di LKS, yang ada di LK, yang sudah anak-anak punyai di rumah ya, yang anak-anak sudah punyai di rumah, yaitu halaman modul yang LKS yang sudah Pak Ikhwan bagikan. Itu ada di halaman ini dia. Halaman 41. Oh bukan. Maaf. Nah, ini dia. Halaman 47. Oke. Halaman 47, tugas mandiri
nomor 1 sampai nomor 5. Dikerjakan di LK-nya saja. Itu saja ya anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.